Masa kejayaan Islam. Kejayaan Islam pada masa kejayaan Islam berkembang pesat dan mencapai kesuksesan dalam segala bidang. Masa tersebut disebut mendapat julukan The Golden Age of Islam atau masa keemasan kejayaan Islam. Perkembangan Islam pada masa kejayaan sebagian besar dicapai pada masa dua kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Kejayaan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah periode 650 sampai 1250 Masehi merupakan masa kejayaan Islam. Periode ini juga disebut periode klasik. Pada periode ini lahir dua periode besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah berdiri setelah masa kekhalifahan. Daulah Umayyah didirikan oleh keluarga Bani Umayyah. Daulah ini berkuasa selama dua periode dengan sistem monarki yang berpusat di Damaskus dan Andalusia atau Spanyol. Adapun Daulah Abbasiyah berdiri setelah Daulah Umayyah runtuh. Daulah Umayyah berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus, Suriah. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, putra Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Daulah Umayyah. Muawiyah memiliki jasa sangat besar terhadap kemajuan Daulah Umayyah. Pada masa kepemimpinan Muawiyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Mekah ke Damaskus, Suriah. Daulah Umayyah bertahan di Damaskus lebih kurang selama 90 tahun. Daulah Umayyah di Damaskus mencapai kejayaannya pada masa Khalifah ke-6, yaitu di bawah kepemimpinan Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik. Salah satu bukti kejayaan Islam pada masa ini yaitu luasnya wilayah kekuasaan Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, wilayah Andalusia Spanyol menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam. Ketika itu, Gubernur Graf Julian meminta bantuan Khalifah Al-Walid I untuk membebaskan negerinya dari kepemimpinan Raja Roderick yang senang berbuat sewenang-wenang. Khalifah Al-Walid kemudian memerintahkan Musa bin Nusayr yang menjabat sebagai gubernur di Afrika Utara untuk melakukan penyerangan. Musa kemudian mengutus Panglima Thorik bin Ziyad untuk memimpin pasukan. Saat hendak berperang, Thorik membakar kapal untuk menyalakan semangat pasukannya. Pasukan Thorik pun berhasil mengalahkan kembali pasukan Raja Roderick. Berkat keberhasilan tersebut, Thorik bin Ziyad diangkat menjadi gubernur di Andalusia. Pada masa pemerintahan Marwan II, Daulah Umayyah, muncul gerakan-gerakan anti pemerintah. Salah satu gerakan yang terkenal yaitu Abbasiyah. Gerakan tersebut terus menentang peraturan pemerintah. Pada bulan Januari 750 Masehi, Khalifah Marwan II mengirim pasukan untuk melawan serangan dari Abbasiyah. Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Pertempuran Zabhulu yang terjadi di anak Sungai Tigris sebelah timur Mosul. Khalifah Marwan II dan pasukannya mengalami kekalahan sehingga sejak saat itu pemerintahan Daulah Umayyah mengalami keruntuhan. Abdurrahman bin Hisham bin Abdul Malik adalah satu-satunya keturunan yang berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dengan bantuan salah satu pengikut setianya. Abdurrahman bin Hisham bin Abdul Malik masuk ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia, Spanyol. Di tempat itulah kemudian ia merintis Daulah Umayyah baru yang berpusat di Cordoba, Andalusia. Kerajaan Islam ini kemudian lebih dikenal dalam sejarah dengan sebutan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Pada masa Abdurrahman lebih dikenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nama Ad-Dakhil menjadi gelar namanya karena ia menjadi pendatang baru di Andalusia.
Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah muncul setelah Daulah Umayyah di Damaskus runtuh. Daulah Abbasiyah dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah, salah satu keturunan Bani Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, Abbasiyah merupakan suatu pergerakan anti pemerintah. Abbasiyah pertama kali dipimpin oleh Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah wafat, perjuangan dilanjutkan oleh Muhammad. Muhammad pun akhirnya wafat pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Ia digantikan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Setelah Ibrahim wafat, gerakan tersebut dipimpin oleh saudaranya yang bernama Abu Abbas As-Saffah. Pada tahun 1032 Hijriah atau 1750 Masehi, Daulah Abbasiyah resmi diterima umat Islam dan menggantikan Daulah Umayyah. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai perkembangan politik, sosial, budaya, dan kebijakan pemimpin. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Di antara 5 periode tersebut terdapat 3 suku yang paling lama memerintah, yaitu Bani Buwayhi, Bani Saljuk, dan Bani Abbas. Bani Abbas hanya berkuasa lebih kurang selama 183 tahun. Pada awal pemerintahannya, Daulah Abbasiyah mencapai kejayaan dan kegemilangan. Kejayaan Daulah Abbasiyah dapat dilihat dari keadaan kota Baghdad yang ramai serta kemakmuran masyarakat yang semakin meningkat. Daulah Abbasiyah mencapai kejayaan terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya bernama Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan kedua khalifah tersebut, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan berada pada masa keemasan. Pada masa inilah pemerintahan Islam menjadi negeri termakmur dan tidak tertandingi hingga dijuluki The Golden Age. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran tepatnya sejak masa kekhalifahan Al-Mutasyim. Kondisi tersebut harus berlanjut hingga Daulah Abbasiyah runtuh. Kemunduran Daulah Abbasiyah dipengaruhi beberapa faktor berikut. 1. Luasnya wilayah kekuasaannya harus dikendalikan. 2. Lambannya komunikasi dalam kepemimpinan. 3. Ketergantungan pada militer yang sangat tinggi. 4. Krisis keuangan karena besarnya pembiayaan militer. 5. Munculnya beberapa pemberontakan seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Zat. Dan 6. Konflik aliran pemikiran Islam yang sering menimbulkan pertumpahan darah. 7. Hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang berhasil menguasai kota Baghdad. Faktor-faktor yang memengaruhi kejayaan Islam yaitu faktor internal, merupakan faktor dari kalangan umat Islam sendiri. Faktor internal yang memengaruhi kejayaan Islam sebagai berikut. 1. Konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. 2. Adanya ajaran Islam yang mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus maju. 3. Islam sebagai rahmatan lil alamin. 4. Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Faktor eksternal atau faktor dari luar yang mendorong kemajuan perkembangan kejayaan Islam sebagai berikut. 1. Adanya asimilasi dalam berbagai bidang. 2. Adanya gerakan terjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan kitab-kitab asing dan menerjemahkan kitab pribadi dalam bahasa asing. 3. Ketaatan umat Islam dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis. 4. Semangat umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam menuntut ilmu, misalnya ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu filsafat. 5. Para ulama dan ilmuwan yang berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintah. Bukti kemajuan Islam pada masa kejayaan Islam, kemajuan pada masa Daulah Umayyah, dan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah.
dapat diamati dalam beberapa bidang sebagai berikut: kemajuan dalam bidang wilayah dan pemerintah, kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan dalam bidang sosial dan fisik. Nama-nama tokoh pada masa kejayaan Islam: 1. Ibnu Rushd, dan 2. Imam Al-Ghazali, 3. Al-Kindi, 4. Ibnu Sina, 5. Al-Farabi, 6. Al-Hawarizmi. Meneladani perilaku terpuji tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Cara meneladani perilaku terpuji tokoh-tokoh kerajaan Islam sebagai berikut: hidup rukun, berperilaku kompetitif, berusaha sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan berperilaku suhud.